Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Minggu Advent yang keempat tanggal 18 Desember 2022. Bacaan Ekaristi diambil dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10-14. Bacaan kedua Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1-7 dan bacaan Injil di Matius bab 1 ayat 18-24. Tema pada hari ini adalah meneladan ketaatan Santo Yosef. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Yesaya menyampaikan nubuat bahwa pertolongan untuk umat Israel itu akan hadir lewat perantaraan sang anak darah, dan anak yang akan dilahirkan itu diberinya nama Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Nabi Yesaya menghendaki ketaatan iman dari umat di zamannya, agar pertolongan Tuhan benar-benar hadir untuk mereka. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam bacaan kedua Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa apa yang dia sampaikan kepada segala bangsa dan teristimewa kepada jemaat di Roma adalah tokoh atau Mesias sang penyelamat itu adalah sukacita yang sudah diwartakan oleh para nabi sebelumnya di zaman-zaman sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya itu sudah diwartakan. Jadi yang diwartakan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya hanya menegaskan kembali, saya menyampaikan, seperti itu dalam bahasa mudahnya, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa yang ingin saya sampaikan adalah Yesus sebagai anak Allah itu kehadirannya ke dunia itu sudah diwartakan oleh para nabi sebelumnya dalam kitab-kitab suci. Sehingga Rasul Paulus hanya ingin menyampaikan, saya ingin menegaskan kembali, yang diperlukan adalah apa? Percaya kepadanya, percaya kepada sabdanya dengan penuh iman, dengan penuh cinta, agar kita yang sudah dikenalkan oleh Rasul Paulus, teristimewa jemaat di Roma itu, untuk meyakini dan percaya bahwa yang dia sampaikan adalah Yesus sang Mesias, sang pembebas yang akan membebaskan orang dari belenggu dosa menuju kepada keselamatan jiwa dan raganya. Nah, saudara terkasih, dalam bacaan Injil Matius mengisahkan bagaimana kelahiran daripada sang Mesias itu sendiri. Ternyata di dalam kelahirannya itu membutuhkan beberapa tokoh pendamping, tokoh saluran berkatnya untuk umat manusia, yaitu lewat perantaraan Santa Maria, lewat perantaraan juga pendampingan dari Santo Yosef. Dan Santo Yosef sebagai manusia biasa mengalami kebingungan, kegalauan batin manakala harus menerima Maria sebagai istrinya, karena saat mau atau hendak dipersunting, hendak dinikahi, sudah hamil, sudah mengandung, dan itu dari kuasa Roh Kudus. Dan sebagai manusia biasa dia bingung, tetapi dalam kebingungan itu Santo Yosef mampu mendengar suara hatinya. Dan perantaraan mimpi, Santo Yosef menerima bahwa itu firman Allah yang berlaku atas dirinya untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa manusia. Yaitu apa? Pertama, mengambil dengan penuh cinta Maria sebagai istrinya, dan nantinya lewat perantaraan Santo Yosef Tuhan Yesus Kristus di masa kecilnya juga diasuh, dibimbing dan dibina oleh bapak jasmaninya, yaitu Santo Yosef. Tentu perlu pengorbanan, ketulusan hati, kerendahan hati dari Santo Yosef untuk menjadi tokoh pendamping dari Bunda Maria, dan juga menjadi pembina, pengasuh bagi anak-anak Yesus yang adalah nantinya akan menjadi juru selamat. Ya, saudara terkasih, menerima berkat bukan berarti senantiasa dimengerti menerima anugerah yang luar biasa dengan kelimpahan harta benda, tidak. Tapi dalam banyak hal kita bisa
belajar bahwa menerima anugerah yang sangat besar dari Tuhan ternyata juga memerlukan pengorbanan, memerlukan ketekunan, memerlukan kerendahan hati, memerlukan banyak hal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, contohnya Bunda Maria dan Santo Yosef mengalami banyak kesulitan, hambatan, tetapi tokoh dua orang itu, Bunda Maria dan Santo Yosef itu, dengan ketaatan iman, dengan cintanya kepada Allah, akhirnya berhasil menjalankan tugas perutusannya. Ya. Bunda Maria sebagai perantaraan untuk melahirkan Sang Juru Selamat, kemudian Santo Yosef menjadi pendamping, pengasuh dan pelindung bagi Bunda Maria dan juga bagi anak-anak Yesus. Saudaraku, dalam banyak hal Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas perutusannya seperti itu. Ya, contoh paling mudah, karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada keluarganya, seorang bapak sampai lupa waktu bekerja mencari uang, mencari penghidupan. Untuk apa? Untuk menghidupi, mensejahterakan anak dan istrinya. Ya, seorang ibu karena cintanya kepada suami dan cinta kepada anak-anaknya sampai lupa waktu, kadang sampai lupa dandan, dan itu sering diomelin sama suaminya. Jadi dalam hal ini saya mohon kepada bapak-bapak agar sabar terhadap istrinya, sampai kadang-kadang lupa berdandan karena apa? Sibuk mengurus rumah tangga, sibuk mengurus anak-anaknya, mungkin ada yang kecil dan sebagainya, perlu perawatan, perlu pengasuhan yang lebih intensif sehingga sampai dia sendiri lupa berdandan, ya, khususnya bagi orang sederhana yang tidak memiliki asisten rumah tangga dan sebagainya. Ya, saudara terkasih, seorang anak juga karena cintanya kepada orang tuanya belajar dengan baik-baik sehingga memperoleh prestasi yang luar biasa di bidang yang dia tekuni. Kalau dia masih sekolah, mata pelajarannya dia sukai apa, kalau dia berwira swasta karena cintanya kepada Allah dan kepada keluarga, kepada orang tuanya, itu apa? Menghasilkan karya-karya yang indah, karya-karya yang hebat, dan itu adalah bentuk ketaatan, ya, bentuk ketaatan kepada Allah, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada istri. Semoga renungan pada hari ini menginspirasi kita sekalian bahwa ketaatan itu dilandasi oleh rasa cinta. Ya, kalau dengan cinta maka ketaatan kita itu meskipun dengan banyak pengorbanan, tetapi kita akan penuh kegembiraan, akan penuh kebahagiaan, bahwa ketaatan kita pada akhirnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semoga demikian.